Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Anissa, ahli gizi yang bertugas di Posyandu pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Selamat pagi Mbak, saya Ibu Lili. Oh, Ibu Lili, salam kenal ya, Bu. Sebelumnya, Ibu sudah tahu atau belum apa tujuan Ibu untuk datang hari ini? Tujuan saya mau memastikan tentang status gizi anak saya, Mbak. Baik, Bu. Kalau begitu, sebelum kita memulai konseling hari ini, izinkan saya mengontrol waktu selama 30 menit ke depan dan Ibu bisa menceritakan permasalahan yang anak Ibu alami. Baik, Bu, kita mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan yang sederhana ya, Bu. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa? Nama anak saya Luna, Mbak. Oh, Luna. Nama panjangnya siapa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Lutrika Luna Ratnasari. Usianya berapa ya, Bu, kira-kira? 8 bulan, Mbak. Oh, kalau boleh tahu, anak Ibu berat badan dan panjang badannya berapa ya, Bu? Berat badannya 5,5 kg dan panjangnya 62 cm, Mbak. Kemarin habis ditimbang. Kalau dalam sehari-hari, Dek Luna pola konsumsinya seperti apa, Bu? Kalau sehari-hari hanya saya beri ASI dan susu formula saja. Berarti belum dikenalkan MPASI ya, Bu? Sudah, Mbak, dulu waktu usia 6 bulan. Tetapi setelah beberapa kali saya beri makanan pendamping, setelah itu tidak mau sama sekali. Akhirnya tidak saya beri lagi. Apakah keluarga di rumah juga mendukung langkah Ibu sampai saat ini, Bu? Keluarga saya tidak tahu tentang ini, Mbak. Soalnya saya tinggal bersama suami sendiri, jauh dari orang tua dan mertua. Memangnya dalam pemberian ASI dan susu formula diberikan waktu kapan saja ya, Bu? Kalau ASI biasanya setelah bangun tidur, siang hari dan mau tidur, Mbak. Kalau susu formula sehari bisa 6 kali. Takaran dalam pembuatan susu formulanya sudah sesuai, Bu? Kan seharusnya 3 sendok takar dalam sekali pembuatan. Tapi saya cuma kasih 1 sendok takar, soalnya takut kebanyakan. Oh, begitu ya, Bu. Ibu dalam keseharian berarti hanya di rumah saja ya, Bu? Iya, Mbak, saya ibu rumah tangga. Kalau suami dalam keseharian bekerja di mana ya, Bu? Kalau suami saya polisi, Mbak, jadi dinasnya tidak tentu. Kalau orang tua sama sekali tidak menjenguk, Bu? Kadang datang, tapi paling 3 bulan sekali. Sampai saat ini putri Ibu sudah bisa aktivitas apa saja, Bu, kalau boleh tahu? Sudah bisa merangkak, Mbak, tapi belum bisa bicara. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau boleh tahu, apakah ada alergi pada anak Ibu dalam konsumsi ASI atau susu formula? Ada, Mbak, kalau saya habis makan seafood, lalu anak saya menyusu, kemudian badan dan seluruh wajahnya muncul ruam-ruam merah. Baik, Ibu, setelah kita melakukan banyak bincang-bincang, saya akan menyimpulkan dan menegakkan diagnosis apa permasalahan yang anak Ibu alami ya, Bu. Iya, Mbak. Dari data yang Ibu sampaikan tadi, akan saya sampaikan dengan bantuan grafik KMS untuk mengetahui status gizi anak Ibu ya, Bu. Grafik ini membantu Ibu untuk memahami apa saja yang saya sampaikan. Jika belum paham, bisa ditanyakan ya, Bu. Berdasarkan indikator panjang badan per umur, menurut Z-score, anak dikategorikan panjangnya kurang, Bu, atau kategori pendek. Memang normalnya berapa, Mbak? Normalnya seharusnya 66 cm, Bu. Jika pada batas normal berada pada garis hijau ini, Bu. Sedangkan pada anak itu terdapat di garis merah bagian bawah. Lalu kalau garis hitam itu maksudnya apa, Mbak? Kalau garis hitam bagian bawah ini, anak ibu sudah dalam kategori parah atau sudah termasuk stunting, Ibu. Dan yang bagian atas ini kebalikannya. Jika bagian bawah itu kategori gizi kurang, maka bagian yang atas ini kategori gizi lebih atau overweight. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan menurut berat badan per umur ya, Bu. Untuk data yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa diperoleh hasil anak Ibu di kategori kurus ya, Bu, karena di bawah garis merah. Nanti alasannya akan saya jelaskan.
Kemudian pada indikator berat badan per panjang badan dan IMT per umur, anak ibu masih kategori normal ya Bu, karena berada di garis hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak ibu dapat mengalami resiko gizi kurang ya Bu, apabila pola konsumsi anak ibu tidak dirubah. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya, Mbak? Baik Bu, kali ini saya akan memberikan beberapa solusi. Apabila ibu setuju, ibu dapat memilih atau bersedia. Sedangkan jika ibu tidak bersedia, ibu bisa menolak. Iya, Mbak. Baik Bu, saya akan memberikan solusi yang pertama, yaitu sebaiknya ibu stop konsumsi dulu makanan seafood. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, bahwa anak ibu memiliki alergi jika ibu mengkonsumsi makanan laut. Jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka asupan nutrisi dari ASI bisa kurang Bu, karena anak merasa tidak suka saat ASI yang dikonsumsi tetapi menimbulkan efek pada anak tersebut. Lalu, ibu juga harus mengurangi dalam pemberian susu formula, misal hanya 3 kali dalam sehari, tetapi sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan. Dan ibu juga harus sudah memberikan MPASI pada anak ibu, karena jika hanya mengandalkan ASI dan susu formula, kebutuhan nutrisi anak ibu tidak akan tercukupi, karena semakin bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi juga semakin meningkat. Kalau anaknya tidak mau makan makanan pendampingnya, itu gimana, Mbak? Kan bazir. Tidak apa-apa Bu, seharusnya dibiasakan sejak berusia 6 bulan. Tetapi karena ibu baru berkonsultasi pada anak ibu yang sudah berusia 8 bulan, kita mencari permasalahan bersama-sama. Pertama-tama, cari tahu dulu penyebab anak ibu tidak mau makan, misal karena rasanya tidak sesuai atau teksturnya yang kurang lembut, sehingga anak ibu kesusahan dalam melumat makanan tersebut. Oh, begitu ya, Mbak. Kalau pemberian PASI itu pukul berapa, Mbak? Kalau pagi hari pukul 7 atau 8, kemudian selingan pagi sekitar pukul 10. Sedangkan makan siang yaitu pukul 12 hingga pukul 1. Dan selingan sore yaitu pukul 4. Kemudian menjelang malam pukul 6 sore ya Bu. Selain MPASI juga harus didampingi dengan pemberian ASI. Jika ibu tetap ingin memberikan susu formula tidak apa-apa, tetapi tidak boleh terlalu sering ya Bu. Iya, Mbak. Kalau selingannya itu apa saja biasanya? Biasanya bisa dengan biskuit atau buah-buahan Bu. Jika belum bisa konsumsi buah, bisa menggunakan dot fruit yang dalamnya diisi dengan buah itu Bu. Nanti anak akan menggigit dan keluar sari-sarinya. Baik, Mbak. Terima kasih atas sarannya. Dengan itu saya bisa menambah wawasan tentang apa yang harus saya lakukan pada anak saya. Baik Ibu, kalau begitu saya akan melakukan intervensi atau solusi yang Ibu pilih ya Bu. Bagaimana Bu? Saya memilih untuk mengurangi pemberian susu formula dan akan memulai memberikan MPASI pada anak saya. Baik Bu, jika Ibu memilih solusi tersebut, maka Ibu harus berkomitmen dalam hal tersebut. Untuk selanjutnya, silakan Ibu datang kembali untuk 10 hari ke depan untuk mengevaluasi hasil konseling hari ini ya Bu. Baik, Mbak. Saya akan datang lagi sesuai dengan Mbak yang katakan. Ya Bu, semisal dalam menjalankan solusi tadi, Ibu terdapat masalah atau kendala, silakan hubungi saya. Saya akan berikan kartu nama nanti ya Bu. Iya, Mbak. Baik Bu, sudah tidak terasa 30 menit berlalu. Kita akhiri konseling pertama hari ini. Semoga apa yang saya sarankan tadi dapat membawa perubahan terhadap status gizi pada anak Ibu ya Bu. Iya, Mbak. Terima kasih atas solusi hari ini. Saya izin pamit. Selamat pagi. Ya Bu, sama-sama, hati-hati di jalan. Selamat pagi.